Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini baru sampai kita ke pondok, istirahat dulu, bikin bakaran dulu. Karena banyak nyamuk ini, pagi-pagi banyak nyamuk. Nah, kita memperkenalkan tanaman merica. Merica itu tambah usia, tambah lain dia punya gaya buah. Nah, ini yang di hadapan kita ini 2017. Nih, kita tanam 2017 bulan 12 ya, karena kita di semaian itu 2,5 bulan ya. Kita tanam dengan pakai polybag. Banyak temennya ke bawah ini. Yang pasti buah merica itu tambah usia, dewasa, gaya buahnya tambah lagi, lebih banyak, makin tua makin banyak, tergantung kita memelihara di waktu dia masa pertumbuhan. Yang dibilang masa pertumbuhan itu dari 0 sampai perkiraan kurang lebih 2 tahun ya, itu masa pertumbuhan, karena dia bertumbuh pesat mengikuti lajurnya, tingginya, lanjaran. Nah, sehabis lanjarannya habis sampai mentok di atas, baru mungkin dia mengembangkan lagi tunas yang ada di bawah. Ada sebagian tumbuh tunas baru yang sudah duluan yang sudah duluan dia keluar, dia berbuah, yang udah tua rantingnya berbuah gitu kan. Nah, ini nanti ke bawahnya belum seberapa buahnya ya, dia di atas dulu. Ini tinggi guys, kita lanjaran ini pakai pakai gama ini. Nah, ini tinggi hampir 3 meter lebih, lumayan buahnya tuh ya. Ini pakai batang gama bagian macam begini sudah. Nah, ini gara-gara lagi bagus-bagusnya pertumbuhan, patah dia punya lanjaran. Ternyata yang dia pakai itu bukan kayu ulin ya, kayu semacam nyamut gitu kan. Memang mirip nyamut, antara nyamut dengan ulin itu percis adik kakak, cuma dia beda kekuatan gitu. Kan tuh, coba lihat, kita memperkenalkan ini tanaman tahun 2017 bulan 2 bulan 2017 bulan 12 ini ya. Nah, di bawah kurang subur pertumbuhannya, karena dulu di sini ada bekas gesekan kayu ya, jadi dia punya kotoran kayu itu, mungkin dia panas di tanah, lambat pertumbuhannya. Sehabis kita dibersihkan kan, diolah itu tanah, baru kita tanami. Ini tebing guys ya, tebing nih, coba. Ini kurang lebih umur ini tunasnya. Ini mbak, dulu di sini orang bikin bahan untuk rumah kayaknya nih. Jadi postur tanah itu kayaknya kurang sehat. Nah, mungkin dari kotoran kayu itu, makanya waktu kemarin kita memecahkan masalah dengan anggota, tidak semua kotoran kayu bisa dibikin pupuk postal gitu atau organik. Ini nyatanya orang lain yang lain sudah pada berbuah, ini baru dia. Ini juga udah dikupas, memang dibuang gitu kan ya, dikepinggirkan gitu. Yang mau ditanam kita buka, bekas orang bikin bahan gesekan ini.
tersisa dia. Ada pohon kayu uli nih di atas itu besar. Iya, besar nih. Tuh, tunggul uli nih tuh. Ini belum nyampe, ini 2 tahun belum ini. Karena kita ambil bibit yang dari sebelah kanan, dari sana ke sini, dari sana ke sini. Ini khusus ini bibit yang kita ambil di daerah sini aja, sekitar daerah sini. Dimana dia pertumbuhan dewasa, kita ambil bibitnya di sini gitu. Kalau yang sebelah sana tuh, itu ada macam-macam koleksi. Karena itu memang diolah betul itu tanahnya, kita bibit. Kerusuk, kerasa kerusuk ke hutan ya. Perjalanan bukan enak di hutan itu, resikonya banyak, tapi kita harus waspada loh. Kalau masuk hutan itu harus waspada memang. Siapkan mental, jangan sampai kita lengah. Salah sedikit aja belok di hutan, kita nggak karu-karuan kemana gitu. Makanya banyak orang yang terlantar di hutan gitu, karena dia nggak tahu aturan masuk hutan ya kan. Dari mulai masuk hutan, kalau kita tidak lepas dari pegang parang, kita 1 meter 2 meter merintis satu persatu aja pohon. Jadi seandainya kita pulang nanti 2-3 hari kelihatan udah kering bekas jalan gitu. Itu trik kita masuk hutan. Apalagi sekarang kan kalau dimasuk hutan itu ada alat canggih, semacam kompas. Tapi kalau tidak ada jaringan, payah juga di hutan ini. Sebab kita ini jauh dari kota ini, kebun ini. Kalau jalan kaki cukup melelahkan, tapi kan punya kendaraan pakai motor. Ini yang tanaman baru 2 minggu. Cantik guys, tumbuh ini. Iya, 2 minggu. Karena dia enak mungkin untuk pertumbuhannya. Coba tanahnya betul-betul kita olah. Istilahnya kalau kita mengolah tanah secara baik, menyelam sambil minum gitu. 1 langkah, 1 kali mendayung, 2 pulau terjangkau gitu. Itu terutama di porsinya di pengolahan tanah dulu. Kalau merica itu. Karena hampir penyakit dibawakan dari arah bawah tanah. Apalagi di tempat kita ini unsur kalau ya karatnya itu semacam zat asamnya itu kuat di sini itu. Makanya kita harus betul-betul dicangkul, dibikin fermentasi beberapa waktu sampai dia tumbuh rumput-rumput halus di atas. Nah, sampai tanah berbentuk kayak hijau-hijau begini. Nah, ini udah hijau. Nah, guys, kita gali. Luas ini 80 bulat ya, 80 dari tiang, dicangkul keliling. Hasil kerja begini memang melelahkan, juga tidak ada bekasnya kalau kerja. Karena apa? Memerlukan tenaga yang cukup. Hasilnya pertumbuhannya tidak kalah guys dengan orang yang pakai teknologi tinggi. Kita mau mengembangkan semacam tani itu yang bisa dijangkau sama petani menengah ke bawah. Bukan kita tidak mampu masalah teknologi, oke. Kalau seandainya ada kontraktor yang mau memakai tenaga kita siap. Teknologi canggih zaman milenial, teknologi menengah ke bawah, insya Allah kita dengan rekan-rekan ini mau membuktikan perkembangan yang dicangkul dengan yang tidak dicangkul. Sebab anggota yang tidak paham mengolah tanah jadi masalah ini. Nah, bikin rugi aja katanya. Ngolah-ngolah tanah banyak biaya. Tapi kita nanti membuktikan kan hasilnya gitu. Contohlah punya kita ini. Dulu kan ini sebetulnya begitu kita pelihara, tanah ini ada pohon karet ya.
diselang juga sama merica, jadi nggak karu-karuan semeraut. Nah, macam ini pohon karet ini. Nah, karet ini nggak karu-karuan. Tuh, karet juga di bawah. Kalau tanah ada pohon karet dengan sawit, jangan harap tanah itu bisa subur kembali. Apalagi kalau tidak diolah. Bukan kita mengintimidasikan, tapi hasil gitu ya. Hasil uji coba tanah yang bekas karet atau sawit, tanaman yang mengambil getah atau pinus gitu ya. Itu kaget tanah itu pertumbuhannya mengurang gitu. Kita harus mengembalikan itu. Gimana caranya? Ada memang trik tersendiri kan. Di teman-teman kita dulu mencari solusi yang membedakan tanaman, faktor tanah kah, cuaca kah, atau suhu gitu. Nah, kita ada jawaban gitu. Nah, itulah kita mau membukakan permasalahan pertanian yang untuk para petani yang kurang modal. Istilahnya pakai modal sih, tapi sederhana gitu. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa tonton, komen, and subscribe di channel Mamang Kebun. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.